bersyukur Tuhan, buat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, bersama seluruh umat-Mu Tuhan. Bagi yang ada di rumah-rumah, mungkin di kantor, mari kita bersama-sama berikan hati kita, waktu kita, untuk kita boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama Tuhan. Amin. Meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19, saudara-saudara, bila hati kita tetap mengucap syukur, kita tetap pegang tangan Tuhan, andalkan Tuhan sebagai penolong kita, sebagai kekuatan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang menolong kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, sajak saudara semuanya untuk bersukacita mendengar Allah kita yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita semuanya. Kita bersukacita memasyurkan namanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tinggikan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua amin. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. sekali lagi katakan, mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. sama-sama katakan, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. haleluya. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. jalan Tuhan. Amin. Dialah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih mau bersukacita. Amin. Amin. Yuk kita lebih lagi tinggikan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Tuhan Allah
memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena Dia bersorak. Menjadi kedatangan dan sukacita, datang Allah di tengah kita. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan kita, amin. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan, amin. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu nyata atas kami. Haleluya. Tepuk tangan dengan sorak-sorai buat Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah saat ini, mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Mari kita akan tinggikan Allah kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita masuk dalam kudus, gunung kudusnya Tuhan. Dengan segenap hati kita, kekuatan kita. Mari kita bersama-sama pandang Allah kita yang dahsyat. Shikala ramaya sakara bara bara bala ramaya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shikara bara bala ramaya sakara bara bala ramaya sada. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yes Lord. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud
bersama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, lebih sungguh lagi kita katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan Dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, datang dengan genap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati Mari sama-sama kehadiran. katakan, Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya lebih lagi kemuliaan. katakan, hadirat-Mu Memenuhiku, Kalarabalarabaya, sakarabarabarabarabaya, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh yang ku nampakkan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baiklah, kami bersyukur Bapa, kami menyembahmu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia lebih lagi. Tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kami menyembahmu Tuhan, glory kami bagi meninggikanmu. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Mari yang bisa berbahasa roh sama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita di dalam Tuhan. Sikalaramaya sakarabarabarabarabara. Hidayalaramaya sande. Sikamala wala 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 wala. Sikarapapapapapapapa.
Shikala ramaya shakara bala ramaya shande. Haleluya Jesus. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah seperti Engkau, Allah yang berkuasa ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Meskipun pada hari-hari ini Tuhan, di depan kami menghadapi Tuhan, oh COVID Corona ya Allah, pandemi Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Kau beserta kami. Kau tidak pernah membiarkan kami. Amin. Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan atas kami. Makanya Kau selalu menopang hidup kami. Sikala ramaya sakara bara bala ramaya sandara bala bara bara. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sikawala wala 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 wala. Ora ba 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 ba. Sikala ramaya sakara bara bara ramaya sandara ba 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 ba. Wala 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 wala. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Hadiratmu memenuhi. Hadiratmu ya Tuhan Yesus. Hadirat Mari penuhi kami lebih lagi dengan Roh-Mu ya Tuhan. penuhi baitmu. Penuhi lebih lagi ya Tuhan. Sikawala wala 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 wala. Kemuliaan. Lebih lagi katakan Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur ya Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh yang ku nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Ini pujian kami ya Bapa. Amin Tuhan. Yang kami persembahkan Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Allah. Bagi Allah yang maha tinggi, Allah yang bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami umat-Mu yang memuji dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau hadir bersama kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi atas kami, Amin Tuhan. atas seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu dan kuasa-Mu ya Allah. Bila Engkau pakai hamba-Mu Tuhan luar biasa dahsyat Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini ya Allah. Dan bila Roh-Mu saja yang berkata-kata Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, menghibur kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama yang berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di gedung GSP maupun yang ada di rumah, ataupun di mana saja Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. 30 menit ke depan kita buka hati kita untuk fokus apa yang firman Tuhan sampaikan supaya hidup kita diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22.
Kejadian 8 ayat yang ke-22 firman Tuhan mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 4 hal yang tidak akan lenyap selama bumi masih berputar, yaitu musim menabur menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dari 3 hal, yang pertama, kita hanya bisa menyesuaikan diri saja karena kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Kita tahu batu es rasanya dingin, api rasanya panas, siang ada malam, waktu berganti. Kita hanya menyesuaikan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita ubah mengenai fenomena alam maupun apa yang ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan, kita bisa optimalkan, yaitu mengenai musim menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum tabur tuai ini akan bekerja di level tertinggi waktu saudara dan saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita semua untuk menabur. Katakan kanan kiri saudara, mari kita menabur. Mungkin Bapak Saudara akan langsung berpikir, bagaimana kita akan menabur dalam kondisi yang sulit seperti ini? Bagaimana kita akan menabur sedangkan untuk konsumsi sendiri saja rasanya tidak cukup? Saya tahu hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Banyak perusahaan tidak mampu melakukan proses produksinya. Banyak karyawan kehilangan pekerjaannya. Sehingga menyebabkan beberapa banyak orang sulit mendapatkan pangan karena menurunnya daya beli mereka. Tetapi Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kejadian 26 ayat 12, di situ juga dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rasanya dalam situasi yang sulit seperti ini, tetapi saya ingin sampaikan, mari kita menabur, meskipun kadang kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, meskipun kondisinya sangat sulit akhir-akhir ini. Tapi saya percaya ketika kita melakukan hal menabur ini di masa yang sulit ini, seperti firman Tuhan di Mazmur tadi katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur tidak dipengaruhi oleh kondisi, apakah kondisi kita sekarang ini sedang senang ataupun susah. Menabur tidak dipengaruhi apakah kondisi saat ini sedang panen raya atau paceklik. Tidak ada hubungannya sama dengan hal-hal seperti itu. Tetapi menabur, kita menabur supaya apa? Supaya ada yang kita tuai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai bersifat mutlak karena merupakan hukum kebenaran Tuhan. Tuhan tidak bisa memberkati kemalasan kita dalam menabur dan juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Meskipun kita sudah mengalami kelahiran kembali dan nama kita tertulis di buku kehidupan, tetapi hukum tabur tuai tetap berlaku atas kita.
Mungkin sebagian kita berkata, kita hidup di dalam era anugerah Tuhan. Itu memang betul. Tetapi sebaiknya kita juga mengerti bahwa kasih karunia dimaksudkan untuk memampukan kita agar dapat menabur sesuatu yang baik dan benar. Menabur dalam roh, menabur dalam ketepatan serta ketekunan, dan akhirnya memberikan kita kekuatan untuk dapat menuai hasilnya. Kita tidak dapat menuai apa yang tidak kita tabur, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita tidak dapat menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk mengubah hasil tuaian. Misalnya kita ingin menuai buah jeruk, tetapi yang kita tabur benih mangga. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya mengubah benih mangga yang kita tabur berbuah jeruk. Atau contoh yang lain bahwa kita menginginkan menuai buah durian, tetapi kita malas menabur benih durian. Lalu kita minta Tuhan menumbuhkan pohon durian secara otomatis. Rasanya hal ini tidak akan terjadi karena pertama kita salah menabur benih, dan yang kedua tidak ada benih yang kita tabur. Hari-hari ini saya ingin kita merenungi, bukan kita kurang berdoa kalau sampai dengan hari ini Tuhan tidak jawab doa kita. Bukan lutut kita kurang ditekuk di hadapan Tuhan. Bukan air mata kita kurang banyak kita menangis di hadapan Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan belum jawab doa permohonan kita. Tapi mungkin kita tidak menabur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan kembali. Mungkin ada yang salah dengan kehidupan kita. Kita mengharapkan tuaian sementara kita tidak pernah menabur. 2 Korintus 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, selalu ada benih di dalamnya yang harus kita tabur. Tuhan sendiri yang menyediakan benih untuk kita tabur dalam setiap berkat yang kita terima. Tuhan juga yang berjanji akan melipat gandakan dan menumbuhkan benih yang kita tabur. Tugas kita adalah tidak jemu-jemu menabur, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Tugas kita hanya taat. Kita sadar bahwa di dalam setiap berkat yang kita terima ada bagian benih yang harus kita tabur. Supaya apa? Supaya ada yang kita tuai. Bukan salah Tuhan kalau Tuhan tidak berkati kita. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita habiskan untuk diri sendiri. Kita lupa ada benih yang harus kita tabur supaya ada tuaian. Ada beberapa hal yang kita perhatikan agar tuaian kita maksimal. Yang pertama, benih, kualitas benih. Kualitas benih sangat menentukan daripada kualitas panenan kita. Galatia 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Yang pertama, benih kedagingan. Kita tahu benih kedagingan meliputi benih percabulan, kecemaran hawa nafsu, ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau yang kita tabur benih-benih kedagingan, seperti yang firman Tuhan katakan,
itu juga yang kita akan tuai. Perampok akan dirampok, penipu akan ditipu. Kejadian pasal 27 sampai 29 diceritakan kisah seorang yang bernama Yakub yang menipu ayahnya Ishak. Ia memakai kulit kambing berbulu dan berpura-pura menjadi kakaknya Esau. Yakub ingin merebut berkat hak anak sulung milik Esau. Jadi ia menipu ayahnya yang sudah rabun tua. Setelah berhasil menipu ayahnya, ia melarikan diri kepada pamannya Laban. Yakub berpikir bahwa ia sudah terlepas dari dosa penipuan. Kemudian ia jatuh cinta kepada anak bungsu Laban yang bernama Rahel. Untuk menikah dengan Rahel, Laban meminta Yakub bekerja 7 tahun lamanya bagi dia. 7 tahun waktu berlalu, saatnya waktu pernikahan tiba. Ketika Yakub membuka tudung mempelainya, dijumpainya di balik tudung itu wajah Lea, kakak Rahel. Tersadar dirinya, si penipu telah tertipu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, waktu jualah yang akan menentukan apa yang kita tabur. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita tabur di masa-masa yang lalu. Tetapi pada akhirnya engkau akan tersadar bahwa engkau dan saya akan menabur apa yang sama-sama. Kita akan menuai apa yang sama-sama kita tabur. Yang kedua, benih roh. Benih roh meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau yang kita tanam benih-benih seperti yang firman, buah kasih seperti yang firman Tuhan katakan. Ada benih kasih, benih sukacita, benih damai sejahtera, kesabaran, benih kemurahan, benih kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang kita tuai pun adalah hasil-hasil yang baik. Ada satu kisah, seorang petani Skotlandia mendengar jeritan minta tolong yang datang dari semak belukar di sebelah rumahnya. Dengan spontan, ia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki sedang berjuang keluar dari lumpur hisap yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap si petani menolong anak itu keluar dari lumpur hisap itu. Kemudian pada keesokan harinya ayah si anak yang ditolong petani ini berkunjung ke rumah si petani. Dan ternyata dia adalah seorang saudagar yang sangat kaya. Dan saudagar ini menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa telah menolong anaknya. Akan tetapi dengan halus si petani ini menolak. Namun ketika di sela-sela perbincangan yang sedang berlangsung, si saudagar ini melihat ada seorang anak laki-laki, anak dari petani ini. Kemudian dia berpikir, Bapak kalau boleh, biarlah aku sekolahkan dia. Kemudian si petani ini menjawab, baik, aku terima tawaran itu. Akhirnya si petani ini menerima tawaran dari saudagar kaya ini dan memasukkan anaknya di sebuah sekolah yang ternama, sekolah kedokteran di London. Dan di kemudian hari, anak si petani ini yang bernama Alexander Fleming tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil menemukan antibiotik penisilin. Beberapa tahun kemudian anak saudagar kaya itu dalam kondisi kritis karena terserang radang paru-paru yaitu pneumonia. Beruntung nyawa anak saudagar kaya itu terselamatkan berkat obat penisilin yang dikonsumsinya. Akhirnya di kemudian hari anak saudagar kaya itu menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal namanya yaitu Winston Churchill. Perdana Menteri ini pun kemudian mengangkat Alexander Fleming, anak petani ini menjadi Menteri Kesehatan Inggris Raya.
Dari cerita ini kita tarik kesimpulan, si petani menabur benih kebaikan, si saudagar kaya yang menabur benih kebaikan juga. Dan apa yang kita lihat, kita sama-sama saksikan, di kemudian harinya mereka menuai hasil yang baik pula. Bukan hanya mereka, bahkan juga anak-anak mereka dan orang-orang di sekeliling mereka mendapat manfaat atas benih yang mereka telah tabur sebelumnya. Hal yang kedua, di samping benih, hal yang perlu kita perhatikan supaya tuaian kita maksimal adalah sikap dalam menabur. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 7 firman Tuhan mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sikap hati dalam menabur sangat diperlukan. Jangan sampai kita menabur karena kita tidak rela. Kita menabur karena kita terpaksa. Bahkan sampai membuat hati kita sedih. Firman Tuhan mengajak kita semua, mari menabur dengan sukacita. Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 8. Di situ tertulis, pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sikap hati menabur dengan penuh sukacita itu menghindarkan benih yang kita tabur jatuh di pinggir jalan, sehingga datang burung-burung dan memakannya lalu habis. Benih itu sia-sia, tidak menghasilkan tuaian. Menabur dengan kerelaan juga menghindarkan benih yang kita tabur jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit dan ia menjadi kering karena tidak berakar. Benih itu pun mati. Tidak ada hasil yang dituai. Menabur dengan tanpa paksaan juga menghindarkan benih yang kita tabur jatuh di tengah-tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit benih kita sampai mati. Tidak ada hasil yang dituai. Tetapi ketika kita menabur dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, tidak ada paksaan, menurut bagian kita, maka benih kita akan jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Yang ketiga, supaya tuaian kita maksimal, di mana kita menabur. Tadi dikatakan bahwa sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Tanah yang baik, tanah yang seperti apa?
Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menabur di tanah yang baik, di tanahnya Tuhan, di ladangnya Tuhan. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang perlu dan bisa kita jadikan ladang untuk kita menabur. Ada Lukas Lumbung Kasih, ada pelayanan diakonia, ada pelayanan pembangunan, misi. Menaburlah di ladang Tuhan, maka kita akan menuai hasil yang berlipat-lipat. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu kisah di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Kisah Elia dan janda Sarfat. Saudara pasti tahu cerita ini. Di tengah masa kelaparan, di masa susah, yang dimiliki hanya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak, itu cukup untuk makan hari itu dan besok mereka mati. Tapi mereka taat, mereka mau menabur benih berkat yang cuman segitu-gitunya. Mereka taat untuk menabur. Dan kita semua tahu hasilnya. Memang butuh waktu, masa yang cukup panjang antara masa menabur dan menuai. Itu pun kadang benihnya tidak selalu tumbuh. Mungkin ada jatuh di tanah berbatu-batu mati, di semak belukar mati, terhimpit, dimakan burung. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau, ketika hari ini engkau menabur, hari ini juga engkau menuai. Janda Sarfat ini mengalami ketika ia memberikan apa yang dia miliki, dia tabur untuk hambanya Elia. Minyak dan tepung yang dia miliki tidak habis. Dia menuai hari itu, dia menuai juga saat itu. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan hal yang semacam ini. Yang Tuhan mau dari kita hanya kita taat. Yuk, mari kita menabur supaya ada yang kita tuai. Kita menabur karena memang ada sebagian dari berkat yang Tuhan berikan yang memang harus kita tabur. Oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa kalau kita menabur di ladangnya Tuhan, waktu panen Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kedua, yang kita tuai selalu lebih banyak dari yang kita tabur. Dan yang ketiga, tidak ada yang namanya gagal panen. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Saya ingin kita nyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Biarlah apa yang boleh kami dengar termaterai dalam setiap hati kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini, Engkau berkati dimanapun mereka berada, di tempat ini, di rumah, atau dimanapun mereka sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Engkau jamah mereka, Roh-Mu melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan di dalam nama Yesus Allah Tuhan kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Kita akan angkat pujian kita, dengarlah doaku. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ramaya sakala ramaya sandara para ramaya sakara para ramaya sandara. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Allah yang selalu menopang hidup kami. Penolong kami yang setia Tuhan. Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Pada hari ini hari yang berkati Tuhan. Kami boleh bersama seluruh umat-Mu Tuhan. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersuka cita meninggikan nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah. Ini pujian kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Allah. Bagi Allah Raja kemuliaan, Allah semesta Allah, Allah yang ajaib. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, syafaat bagi keluarga kami Tuhan, bagi keluarga-Mu, anak-anak Tuhan, mana berada, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa kami. Menyerahkan Tuhan Yesus
Oh Tuhan, seluruh kehidupan kami dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan di mana berada Tuhan, keluarga demi keluarga kiranya Tuhan selalu lindungi dan sertai ya Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan baru Tuhan, roh yang baru Tuhan, hati yang baru Tuhan, sukacita yang baru di dalam Engkau ya Allah. Meskipun menghadapi hari-hari ini Tuhan, pandemi COVID-19 ya Allah, kami akan tetap tenang bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya aman bersama Engkau ya Allah, karena Engkau selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Beri kesehatan setiap kami Tuhan, seluruh umat-Mu ya Allah. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, turut campur tangan ya Allah. Tuhan tolong ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus ya Allah. Dan biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi, revival terjadi dalam nama Yesus. Sehingga keluarga demi keluarga ada kemuliaan Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut lagi ya Allah. Bapak di surga, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Kris Gideon Tuhan, beserta Ibu Gembala dan kedua putri dan putranya ya Allah. Kami menyerahkan Tuhan Yesus keluarga ini Tuhan, hamba-Mu dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Tuhan. Di mana hamba-Mu melayani Tuhan, pakai Tuhan. Lindungi sertai Tuhan. Tanda-tanda heran ajaib Tuhan nyatakan Tuhan. Dan Tuhan pakai Tuhan, berikan Tuhan pewahyuan, hikmat yang baru, roh yang baru dalam nama Yesus. Sehingga boleh membawa kami Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, untuk masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini, keluarga besarnya dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa Tuhan Bapak pemimpin rohani Bapak. Buat Bapak Wiweko Mulyono Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Oh Tuhan, juga pemimpin rohani kami ya Allah. Bapak Insinyur Niko Raharjo ya Allah, beserta keempat wakilnya Tuhan. Beserta seluruh jajarannya kami serahkan dalam nama Yesus ya Allah. Kiranya kekuatan baru Tuhan terus mengalir atasnya ya Allah. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan, menyatakan rencana-Mu Tuhan. Sikala ramaya saka raba-raba ramaya saka. Terus Tuhan berikan visi misi-Mu Tuhan Yesus, supaya Tuhan menyatakan Tuhan segala rancangan-Mu, rencana-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkati seluruh Tuhan, gereja Tuhan di mana berada ya Allah. Tuhan melindungi Tuhan. Tuhan melindungi seluruh umat-Nya di mana berada ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus, bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan, Kau nyatakan belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pandemi Tuhan COVID, oh Tuhan 19 ini ya Allah. Kami minta kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan hentikan Tuhan dan kuasa-Mu ya Allah. Karena kami tahu Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menghardik Tuhan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga kami terus tenang dan aman bersama Engkau ya Allah. Sorak-sorai kemenangan terjadi bagi bangsa kami. Mereka merasakan kemuliaan Tuhan. Mereka akan berseru-seru kepadamu, memanggil, berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi bangsa kami. Di balik semuanya ini Tuhan, Tuhan sudah
sudah sediakan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini surat doa kami ya Bapa. Dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online ini ya Allah. Dan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.